warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nagita Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Siti Nurkhalifah. Perkenalkan, nama saya Widya Sari. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Perkenalkan, nama saya Nabila Herwanda Lesmana. Kami akan menampilkan materi sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha, dan menyerahkan video praktek sholatnya. Selamat menyaksikan. Dadah. Salat Idul Fitri adalah salah satu salat yang hanya dikerjakan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Salat Idul Fitri berada dengan salat sunnah lainnya seperti salat duha, salat tahajud, salat witir, dan salat wajib dalam hal cara melaksanakan. Salat Idul Fitri dilaksanakan pada pagi hari saat Hari Raya Idul Fitri dan umat Islam akan beramai-ramai mengunjungi masjid atau lapangan untuk melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Salat Idul Fitri dilaksanakan pada hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal, berada dengan salat Idul Adha yang dilakukan pada waktu pagi dan lebih awal. Salat Idul Fitri dilaksanakan lebih akhir sekitar pukul 7 atau 8 karena setelah Idul Fitri tidak ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri, kita menyaksikan banyak umat Islam yang melaksanakan ibadah sholat Id di sebuah tanah lapang. Hal ini sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa sholat Idul Fitri di sebuah tanah lapang lebih afdal daripada melakukan sholat Id di masjid. Keutamaan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri tidak hanya sebuah momentum atas kemenangannya menahan diri dari makan dan minum serta menjauh dari berbagai pekerjaan yang bisa mencederai pahala puasa. Lebih dari itu, Hari Raya Idul Fitri merupakan suatu hari yang harus dibanggakan karena pada hari-hari tersebut Allah menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat Hari Raya Idul Fitri. Rasulullah bersabda, dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah. Rasulullah bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Secara tidak langsung, mereka merayakan 2 kemenangan, yaitu kemenangan atas dirinya yang telah berhasil berpuasa selama 1 bulan, dan kemenangan dalam Perang Badar. Kedua, sebelum Islam datang, kaum Arab Hijriyah mempunyai 2 hari raya yang dirayakan sangat meriah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa asal-usul disyariatkannya hari raya ini tidak lepas dari tradisi orang jahiliyah yang mempunyai kebiasaan khusus untuk bermain dalam 2 hari, yang kemudian 2 hari itu oleh Rasulullah diganti menjadi hari yang lebih baik dan perayaan yang lebih baik pula, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha.
Madinah karena jumlah umat Islam yang masih sedikit serta banyaknya intimidasi dari kaum kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya melaksanakan sholat Jumat pertama kali saat perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Hal itu dilakukan pada pekan kedua bulan Rabiul Awal atau pekan terakhir September 622 Masehi. Nabi Muhammad dan para sahabat tiba di Quba atau kira-kira 7 km dari Madinah pada Senin 8 Rabiul Awal. Di sana rombongan Rasulullah SAW beristirahat selama 4 hari dan juga membangun masjid pada hari kelima atau pada Jumat pagi. Rasulullah dan sahabat melanjutkan perjalanan ke Madinah. Setelah 3 km berjalan, tepatnya di Wadi Ranuna, Nabi Muhammad menjalankan sholat Jumat untuk pertama kali. Di tempat tersebut juga saat ini telah berdiri masjid dengan nama Masjid Jumat. Hal ini dilakukan untuk mengenang sejarah. Selain melaksanakan sholat Jumat pertama kali, Rasulullah juga membawakan khutbah Jumat. Saat itu, Nabi Muhammad menyampaikan beberapa wasiat penting. Dikutip dari buku Himpunan Wasiat Agung Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar Utsman, dan Ali, karya Miftahul Asror Malik. Berikut isi Jumat. Hal ini dilakukan untuk mengenang sejarah. Selain melaksanakan sholat Jumat pertama kali, Rasulullah juga membawakan khutbah Jumat. Saat itu, Nabi Muhammad menyampaikan beberapa wasiat penting. Dikutip dari buku Himpunan Wasiat Agung Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, Umar Utsman, dan Ali, karya Miftahul Asror Malik. Berikut isi khutbah Jumat pertama Nabi Muhammad SAW. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku memuji, meminta pertolongan, ampunan, dan petunjuk kepadanya. Aku beriman kepadanya dan tidak mengkufurinya. Aku memusuhi orang yang mengkufurinya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan Muhammad ialah hamba dan rasulnya. Dia mengutusnya dengan membawa petunjuk, cahaya, dan nasihat. Setelah lama tidak diutus Rasul, ilmu yang sedikit, umat manusia yang tersesat, zaman terputus, sedangkan hari kiamat dan ajal semakin dekat. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mendapatkan petunjuk. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah yang dilaksanakan karena takut kepadanya, ia akan memperoleh pertolongan Allah atas segala urusan akhirat. Barang siapa di antara kalian yang selalu memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di rahasia maupun di tengah keramaian, dan ia melakukan itu dengan niat tidak lain kecuali hanya mengharapkan ridho Allah, maka baginya kesuksesan di dunia dan tabungan pahala setelah mati, yaitu ketika di akhirat setiap orang membutuhkan balasan atas apa yang telah dia kerjakan di dunia. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah melampaui batas dan tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah wasiat terbaik bagi seorang muslim, dan seorang muslim hendaknya selalu ingat akhirat dan menyeru kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah terhadap yang diperingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab itulah peringatan yang tiada tandingannya. Dan jika ia tidak melakukan semua itu, pastilah ia berharap agar waktu hidupnya menjadi lebih panjang. Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Dialah zat yang firman-Nya benar dan menepati janjinya. Al-Quran Surat Qaf ayat 29, yang artinya keputusan di sisiku tidak dapat diubah dan aku sekali-sekali tidak menganiaya hamba-hambaku. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan dunia dan akhirat kalian, baik dalam kerahasiaan maupun terang-terangan. Karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahan dan akan melipat gandakan pahalanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, sesungguhnya ia telah akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Sesungguhnya bertakwa kepada Allah dapat melindungi kalian dari kemarahan, hukuman, dan murkanya. Takwa kepada Allah bisa membuat wajah menjadi cerah, membuat Allah ridho dan meninggikan derajat kalian. Ambillah bagian kalian dan jangan melalaikan hak Allah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kalian dalam kitabnya dan menunjukkan jalannya agar dia orang-orang yang mempercayainya dan mendustakannya maka berbuat baiklah. Dan musuhilah para musuh Allah. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih kalian dan menamakan kalian sebagai orang-orang Islam. Agar orang yang binasa itu binasanya dengan bukti yang nyata, dan orang-orang yang hidup itu hidupnya dengan bukti yang nyata pula. Sungguh tiada upaya kecuali hanya dalam pertolongan Allah SWT. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah dan beramallah untuk kehidupan akhiratmu. Sesungguhnya barang siapa yang akan menjaga hubungan baik dengan Allah, maka Allah pun akan menjaga hubungan itu dengan baik kepada manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan atas manusia, sedangkan manusia tidak dapat menentukan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni
وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Saya ingin melanjutkan sejarah sholat Idul Adha. Sejarah Idul Adha berawal dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Sejarah Idul Adha bermula dari kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam yang menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Hal tersebut bersandar pada sebuah kisah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surat As-Saffat ayat 102 yang menyebutkan, ketika anak itu sampai pada umur, ia sanggup bekerja bersamanya. Ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar." Ditafsirkan oleh Imam Abdul Katsir dalam kitabnya. Ia menjelaskan bahwa putra yang dimaksud adalah Nabi Ismail alaihi salam, putra yang lebih tua daripada Nabi Ishak alaihi salam. Hal tersebut merupakan kesepakatan kaum muslim dan kaum ahli kitab. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 103 sampai 109. Taklah keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesadaran keduanya, dan kami panggilah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 103 sampai 109. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, sembelihan yang diceritakan dalam ayat tersebut merupakan kurban pertama dalam Islam. Menurut Prof. Wahbat Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adilatuhu Juz 4, ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijrah, bersamaan dengan zakat dan salah hari raya. Kami abadikan untuk Ibrahim itu atau pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Hadis riwayat Safar 103 sampai 109. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, sembelihan yang diceritakan dalam ayat tersebut merupakan kurban pertama dalam Islam. Menurut Profesor Wahbat Az-Zuhaili dalam Fikih Islam wa Adilatuhu Juz 4, ibadah kurban disyariatkan pada tahun ketiga Hijriah, bersamaan dengan zakat dan salah hari raya. Pengertian sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha merupakan salah satu ibadah yang dilakukan oleh umat muslim pada hari raya Idul Adha. Ibadah ini memiliki makna dan pengertian yang sangat penting bagi umat Islam. Sholat Idul Adha dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan anaknya Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artikel ini akan dijelaskan secara detail tentang pengertian sholat Idul Adha serta tata cara dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebelum sholat Idul Adha, umat muslim melakukan takbiratul ihram, yaitu membaca takbir sebanyak 7 kali. Setelah itu, imam memimpin jamaah dalam melaksanakan rakaat pertama dan rakaat kedua dengan membaca doa dan surat Al-Fatihah serta surat Al-Quran lainnya. Setelah melaksanakan 2 rakaat tersebut, imam kemudian memberikan khutbah atau ceramah singkat pada jamaah. Khutbah ini berisi tentang pengertian dan hikmah dan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim. Dalam sholat Idul Adha, umat muslim juga dianjurkan untuk berzakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan atau sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Zakat fitrah ini berfungsi sebagai bentuk kepedulian sosial umat muslim terhadap sesama yang membutuhkan. Dengan membayar zakat fitrah, umat muslim dapat membantu meringankan beban mereka yang kurang mampu dalam merayakan Hari Raya Idul Adha.
Dalam kesimpulan, sholat Idul Adha adalah ibadah yang memiliki makna dan pengertian yang sangat penting bagi umat muslim. Ibadah ini dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan terhadap peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim. Melalui sholat Idul Adha, umat muslim diajarkan tentang kesetiaan, ketaatan, dan pengorbanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ibadah ini juga mengajarkan tentang kepedulian sosial dan mempererat silaturahmi antar sesama muslim. Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengertian sholat Idul Adha bagi umat manusia. Sekian dari kelompok kuda, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.